Sistem Necromancer. Bab 311 sampai dengan 314. Bab 311, menghilang dalam satu tembakan. Serangan diam-diam yang tiba-tiba dari belakang membuat tulang punggung Philippa merinding dan seluruh tubuhnya merinding. Jika bukan karena kerangka yang mengikuti di belakangnya, saya khawatir saya kehilangan separuh kepala saya. Saat pergi ke laut, sebaiknya jadilah Ailiner. Meninggal langsung di pelabuhan. Philippa memandang bajak laut di belakangnya dengan wajah marah. Seorang bajak laut dengan gigi kuning berdiri di depan dan berkata dengan dingin, "Philippa, apakah menurutmu kami bodoh? Kamu selalu dibawa ke penjara, dan sekarang kamu telah melarikan diri. Saya khawatir ada konspirasi." Petik 2. Mendengar kata-kata ini, semua bajak laut menoleh pada saat yang bersamaan. Jantung Philippa berdetak kencang, dan karena marah karena diserang, dia juga merasa sedikit panik sejenak. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengutuk, "Apakah ini alasan yang kamu berikan pada dirimu sendiri? Di penjara, kamulah yang memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Sekarang setelah kamu melarikan diri, kamu mulai berkelahi di antara kamu sendiri, bukan? Lalu bagaimana kamu menjelaskan kenapa kamu selalu dibawa keluar? Jelaskan pada ibumu, jika aku tidak menemukan koneksi, bagaimana kamu bisa kehabisan?" Philippa melirik cahaya obor yang perlahan muncul di kejauhan, dan berkata, "Kamu bukan mata-mata asosiasi, apakah kamu berencana untuk menahannya?" Kita kembali dan bersama. Merasakan tatapan curiga dari para bajak laut Yellow Fang itu mengumpat, "Kentut, siapa yang tidak tahu kalau aku paling benci pergaulan? Hentikan omong kosong sialan itu, kamu ingin tinggal di sini dan mati sesukamu. Jika kamu ingin ikut denganku, naiklah ke perahu dan ayo keluar dari tempat sialan ini," teriak Philippa, memberi isyarat kepada para perompak di belakangnya untuk naik kapal. Sua gelombang. Pisau panjang itu berputar lagi. Bajak laut Yellow Fang berhenti di depannya lagi dan berkata, "Philippa, kamu pergi ke kapal lain, kami menginginkan yang ini. Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Ada banyak sekali kapal, kenapa kamu tidak mengambil satu saja?" Bajak laut Yellow Fang melirik tong-tong di kapal, "Kamu pergi ke kapal lain, kalau tidak kita akan menyeretnya sampai akhir bersama-sama, dan menunggu asosiasi dan penjaga datang, dan semua orang akan mati bersama. Kamu benar-benar bukan manusia. Jika kamu ingin menjadi bajak laut, kamu masih harus banyak belajar." Huangya mencibir. "Tunggu hukuman Poseidon," kata Philippa dengan gigi terkatup, lalu memanggil orang lain di belakangnya, "Ayo cari kapal lain." "Hahaha," gelombang. Bajak laut gigi kuning tertawa dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Ayo naik kapal dan kembali ke laut untuk terus bebas dan bahagia." Philippa dengan cepat berlari menuju pelabuhan asal. Di belakangnya, kecuali beberapa kerangka yang terbungkus rapat, hanya ada 6 bajak laut yang mengikutinya. Mereka semua tetaplah orang-orang yang setuju untuk mengikutiku ketika mereka di penjara. Berdiri di pelabuhan dan melihat kapal dengan tangga tali terpasang, Philippa menunjukkan kegembiraan dan melambaikan tangan kepada semua orang di dalamnya. Buka kabelnya dan bergegas menuju laut. Dan dalam kegelapan pulau, api yang mengejar semakin dekat. Hore! Tim asosiasi dan penjaga pulau harta karun tiba di pelabuhan satu demi satu. "Diakon, total 2 kapal telah meninggalkan pos, 1 kapal laut dan 1 kapal berkecepatan sedang." Sekelompok besar hewan jinak melayang di atas laut, menyampaikan pesan tersebut kembali. "Berapa banyak bajak laut yang ada di kapal?" Wu Heng bertanya. Penjaga hutan menjawab, "Jumlah orang di kedua sisi hampir sama." Desir-desir-desir gelombang. Pada saat yang sama, pertahanan pelabuhan mulai menyerang. Anak panah dan busur yang lebat ditembakkan kedua kapal yang melarikan diri, jatuh ke laut dengan suara gemerincing. Baut panah yang terukir dengan efek khusus jatuh ke laut dan muncul dengan banyak efek khusus seperti ledakan, guntur, dan kilat. Momentumnya sangat besar, tetapi akurasinya jelas tidak tinggi. Kedua kapal perlahan menjauh. Saat ini,
beberapa anggota tim profesional juga bergegas mendekat. Kapten Kurcaci, Ohlin melepaskan binatang jinak di tangannya lagi dan berkata, "Saya akan menyesuaikan kapal dan memimpin orang-orang untuk mengejar. Jangan khawatir, semuanya. Jika pihak lain berani merampok penjara, mereka harus bersiap sepenuhnya. Kalau begitu, lihat saja mereka kabur." Ohlin sedikit cemas. "Tidak apa-apa," kata Wu Heng, mengeluarkan peluncur roket dari ring luar angkasa dan meletakkannya di bahunya, lalu menggunakan kaliper untuk mengarahkan ke perahu yang sedang surut di kejauhan. Menyesuaikan sudut dan jarak, tarik pelatuknya secara langsung. Suara mendesing. Roket itu menyeret ekor api yang ramping dan melesat ke depan. Bum gelombang. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang di pelabuhan, api merah langsung melahap seluruh kapal. Api membumbung ke langit, dan pecahan kapal jatuh ke laut. Mata semua orang melebar. Melihat kembali ke lokasi peluncuran, dia melihat kembali ke kapal yang tenggelam di bawah cahaya api. Sebuah kapal pemotong menghilang begitu saja di bawah pandangan, tenggelam ke dasar laut sedikit demi sedikit dengan cahaya api. Hanya beberapa puing yang mengambang di laut yang membuktikan keberadaan pihak lain. Ada satu lagi yang besar. Ohlin terus menunjuk ke kapal yang perlahan menjauh. Wu Heng melihatnya sekilas dan berkata, "Alat peraga hanya dapat digunakan sekali, biarkan yang lain memfokuskan apinya dan menenggelamkan kapal." Bagus. Berbagai peralatan pertahanan mulai menyerang. Hancur ke laut dengan suara kresek. Meski terkena dampak, kapal tetap bergerak cepat. Secara bertahap menghilang di malam hari. Melarikan diri. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Cari bajak laut di pelabuhan dan eksekusi semua bajak laut di penjara." Ya. Kapal bajak laut kembali ke laut. Pilipa menyeka keringat di lehernya, tapi wajahnya masih sedikit jelek. Dia juga terkejut ketika di kejauhan, kapal yang dikemudikan oleh bajak laut Yellow Fang dilalap api. "Untungnya, saya mengingat rencana pihak lain. Biarkan mereka yang menentang Anda naik kapal itu." Sekarang kapalnya juga mengalami beberapa trauma, namun bagi kapal bajak laut, kerusakan tersebut bukan apa-apa. Terus menjauh dari pelabuhan tanpa melambat, menuju laut yang melambangkan kebebasan. Lolos, kami berhasil keluar hidup-hidup. Para pengkhianat itu dihukum oleh Poseidon. Kita bebas. Para perompak mulai bersorak, dan kegembiraan karena bisa melarikan diri menggantikan kepanikan dan kegelisahan yang mereka rasakan saat melihat ledakan. Pilipa bertepuk tangan dan berkata, "Jangan berdiri di sini, pergi ke posmu, dan segera keluar dari tempat sialan ini." "Ya, Kapten." Semua orang merespons dan kembali ke pos mereka. Pilipa menyaksikan semua orang kembali ke pos mereka. Mengambil bilah api dan kerangka yang tersisa, dia pergi ke kamar kapten. Ruang yang familiar, namun tata letaknya sedikit berubah. Melihatnya, dia dengan lembut menarik tali yang tergantung di sampingnya. Klik suara. Ruangan tiba-tiba menyala. Mata Pilipa sedikit melebar, dan dia melihat benda yang menyala di atas kepalanya dengan heran. Di atas meja di samping tempat tidur terdapat alat komunikasi. Ada juga catatan dengan fungsinya yang melekat pada setiap tombol agar dia tidak bingung. Pilipa memandang sekeliling ruangan, dan matanya tertuju pada sebuah kotak kayu di sudut. "Angkat kakimu dan menjauh." Menampakkan sejumlah besar koin perak di dalamnya, dan sejumlah kecil koin emas terjepit di antara koin-koin tersebut. Mata Pilipa membelalak. "Astaga, aku juga bisa menjalani kehidupan yang baik." Langit cerah. Wu Heng kembali ke asosiasi dari luar. Setelah Pilipa melarikan diri, dia membawa anak buahnya dan mengeksekusi semua bajak laut yang tersisa dalam semalam, serta mereka yang mengalami kesulitan dengan kaki dan kakinya dan tertangkap di tengah jalan. Para perompak ini seharusnya sudah dieksekusi sejak lama, dan alasan mengapa mereka masih di sini adalah untuk menyelesaikan adegan pelarian Pilipa. Apakah kami dapat mengembalikan informasinya tergantung pada apa yang dilakukan Pilipa. Kembali ke ruang belajar kantor dan duduk sebentar. Pintu dibuka kembali. Enyer masuk dengan sosok berkerudung. "Tuan,
seseorang telah membawanya ke sini. Wu Heng mengangguk dan menyerahkan surat perintah buronan, gantungkan surat perintah buronan ini. Oke, Underwhale mundur lagi. Mata Wu Heng tertuju pada sosok di ruangan itu. Tudungnya dilepas, memperlihatkan seorang wanita yang tampak agak jorok. Dia berusia 37 atau 18 tahun, dengan kulit yang sangat putih dan sosok montok seperti wanita dewasa. Ibu Pilipa, seorang wanita yang dirampok oleh bajak laut. Pilipa, apakah aku memberitahumu sesuatu? Kata Wu Heng. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berbisik, katakan padaku. Dia bilang dia akan membantumu dalam berbagai hal, dan kamu akan dianggap sebagai anggota asosiasi mulai sekarang. Sama seperti dugaanku, wanita bajak laut ini sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya. Dia diberitahu untuk tidak memberitahu orang lain, jadi dia memberitahu ibunya. Apakah Anda sudah memberitahukan hal ini kepada orang lain? Tidak. Pilipa memberitahuku bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatakannya kecuali kamu, kata wanita itu buru-buru. Yah, ingat kalimat ini, jika kamu menyebutkannya kepada orang lain, kamu dan putrimu akan kehilangan nyawa mereka. Wu Heng menekankan, ya saya mengerti. Wu Heng mengangguk, saya telah memaafkan kesalahan Anda. Apa rencana Anda di masa depan? Wanita itu menundukkan kepalanya dan ragu-ragu. Saya akan kembali ke desa. Saya punya tempat tinggal di sana. Lebih baik tinggal di Pulau Harta Karun. Akan sulit bagi desa untuk hidup jika mereka tahu tentang kamu dan para bajak laut. Kamu tinggal di asrama asosiasi dulu, dan aku akan mengatur tempat baru untukmu dalam 2 hari ke depan. Kata Wu Heng langsung. Oke, ikuti pengaturanmu. Tidak lama kemudian, Underwhale kembali. Wu Heng memintanya untuk mengantar wanita itu ke asrama, dan pada saat yang sama mengeluarkan uang untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Apa yang terjadi dengan Pilipa sebelumnya? Ini tidak ada hubungannya dengan Wu Heng. Jika Anda melakukan sesuatu untuk diri sendiri sekarang, hidup Anda mungkin dalam bahaya kapan saja. Anda tetap harus menjaga anggota keluarga Anda dengan baik. Tunggu sampai langit benar-benar cerah. Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Memberitahu Imilo apa yang terjadi tadi malam dan hasilnya. Lagi pula, dia memilih Pilipa, dan gulungan budak itu diberikan kepadanya oleh pihak lain, jadi dia harus tetap memberitahu pihak lain. Imiro juga harus memperhatikan, dan dia tidak terlalu terkejut dengan hasilnya. Biarkan dia terus menindaklanjuti dan tidak berkata apa-apa lagi. Wu Heng juga meninggalkan ruang kerja Diaken dan langsung pulang. Kembali ke tempat tinggal Anda. Mini mengenakan tank top dan celana pendek, berbaring di sofa membaca komik. Ketika dia melihat Wu Heng kembali, dia tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan, apakah terjadi sesuatu tadi malam? Sepertinya ada kekacauan di luar." Kulit putih dan lembut, paha ramping, terkena udara. Para perompak melarikan diri dari penjara dan semuanya ditangkap. Wu Heng duduk di sofa, meregangkan ke dalam rompi longgar, menutupi telapak tangan yang bulat dan lembut. Mini mengubah posisi ke posisi yang lebih nyaman bagi pihak lain dan melanjutkan, "Tuan, apakah Anda ingin makan? Makan di luar." "Oh, Tuan, aku akan bermain dengan kakak Sanara nanti." "Pergilah, rumahnya penuh dengan makanan enak. Makanlah lebih banyak jika kamu belum makan sebelumnya." "Hei, Tuan itu baik sekali." Mini tersenyum bahagia, membalikkan badan dan mengangkangi pangkuannya, merangkul bahunya, menjulurkan ujung lidahnya, dan memasukkannya ke dalam mulut orang lain. Tinggal di lantai pertama untuk sementara waktu. Mini pergi ke Sanara, dan Wu Heng juga naik ke lantai 3 dan membuka kamar di utara. Di ruang kosong, ada meja kayu yang menempel di dinding, dan ada peralatan radio di atas meja. Rangka profesi, penyelidik, yang duduk di depan meja, bertanggung jawab merekam pesan-pesan yang dikirimkan melalui radio. Wu Heng berjalan mendekat dan mengambil mikrofon. "Pilipa, bisakah kamu mendengarku?" Segera, suara Pilipa datang dari sisi lain. "Cao, kamu membuatku takut." Bab 312.
Bab 312, menjinakkan binatang itu. Bagaimana kabarmu di sana? Wu Heng terus bertanya. Bagaimana dengan apa? Apakah kamu terluka? Berapa banyak orang yang dibawa pergi? Wu Heng bertanya langsung, merasa bahwa orang ini tidak terlalu bisa diandalkan. Philippa merendahkan suaranya dan berkata, tidak ada yang terluka. Ada 6 bajak laut yang ikut dengan saya, dan Anda memiliki 5 kerangka tersisa, yang mana itu agak sedikit. Saya akan merekrut lebih banyak anggota kru saat itu. Sepertinya berjalan cukup lancar. Dari nada suara Anda dapat mengatakan bahwa tidak ada kerugian besar. Aman dalam segala hal. Jika Anda memiliki informasi, silakan sampaikan kepada saya. Saya telah mengatur catatan kerangka di sini dan akan membalas Anda ketika saatnya tiba. Oke, terus kenapa? Kapan aku bisa kembali? Philippa terus bertanya. Saat masalah bajak laut selesai, saya akan mengatur agar Anda kembali. Aku akan mencoba yang lain dan memberikannya padamu jika itu cocok untukmu. Kata Minnie sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, sudah makan malam. Minnie tersenyum dan berkata, ini juga pakaian dalam dari kampung halaman majikannya. Ini untuk dipakai wanita di bawahnya. Sangat nyaman dipakai. Bahkan Minnie dan Underwhale melihat perbedaan di mata masing-masing dan bercanda tentang hal itu. Underwhale kembali dari asosiasi, dan Minnie membawa Sanela ke sini untuk makan. Apa yang kamu takutkan? Berbahagialah. Tutup obrolan, Wu Heng meminta kerangka itu untuk terus menatap radio. Minnie bersorak gembira, mengemasi piyamanya, dan berjalan menuju pintu sebelah dengan Sanara di lengannya. Lebih lembut dari punyaku. Sanara tersenyum di seluruh wajahnya, tapi dari waktu ke waktu dia melirik Wu Heng, matanya penuh kelembutan. Mereka berdua mengenakan piyama, dan Sanara kembali menatap pakaian dalam satu sama lain dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat korset semacam ini. Dia berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu datang untuk tinggal bersamaku. Kita semua perempuan. Bagaimanapun, tempatmu adalah tempat laki-laki. Apa yang harus aku lakukan jika orang lain melihatnya? Di kamar Sanara, Minnie berguling-guling di tempat tidur dan berkata, ini tidak senyaman tempat tidurku. Sungguh, kasurnya dibawa kembali oleh pemiliknya dari luar. Empuk sekali dan nyaman sekali. Kembali ke atas dan tidur sampai jam 4 sore. Oh, maukah kamu berhubungan seks dengannya? Ya, wajah Enwaya sedikit merah, dan seluruh tubuhnya menempel erat padanya. Cih, mengerti. Sanela tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Beberapa orang sedang duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Jangan khawatir, aku membawanya keluar dan untuk sementara akan mengaturnya di asrama asosiasi. Malam tiba. Tidak apa-apa, aku tidak punya teman, dan aku merasa bosan. Aku juga senang Minnie bisa menemaniku, kata Sanela sambil tersenyum. Melihat keduanya setuju, Wu Heng tentu saja tidak keberatan dan berkata, berhati-hatilah saat Anda tinggal di sana. Jika barang-barangnya rusak, kami tidak mampu membayarnya. Tidak hanya lembut, tapi juga elastis, yang memantul saat kamu melompat ke atasnya. Minnie menepuk tempat tidur, kamu akan tinggal di tempatku besok. Lembut sekali. Wu Heng membawa Underwhale dan berlatih di halaman. Apa yang kamu bicarakan? Sanara memutar matanya ke arahnya. Materinya terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Biarkan wajah Sanela memerah sepanjang malam. Minnie berkata dengan lembut, Tuan, saudari Sanara ingin aku menginap di rumahnya malam ini, bolehkah? Biasanya, Wu Heng juga akan mengatakan kata-kata eksplisit kepada wanita di sekitarnya, tapi dia masih sedikit tidak nyaman menghadapi Philippa. Dia kembali ke atas untuk beristirahat. Wu Heng melirik Sanara dan berkata, ini tidak bagus. Oke. Philippa setuju dan melanjutkan, bagaimana kabar ibuku? Ketika pelatihan selesai, dia memeluk gadis rubah itu dan berjalan ke kamar, hanya kita berdua malam ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, bicaralah padaku, jangan gunakan perilaku bajak lautmu.
Jantung Sanela mulai berdebar kencang saat dia ingin tinggal di sebelah. Sebagai presiden kamar dagang pertama, dia sebenarnya mendengar bahwa pelayan itu ingin memberinya sesuatu. Agak aneh, tapi juga cukup menyenangkan. Kalau begitu aku akan mencobanya. Melepas rok sutra panjang dan piyamanya, memperlihatkan sosok cantik dan montoknya. Minnie mengajarinya cara berpakaian. Di bagian belakang, panjangnya tidak cukup. Minnie berkata, "Kak, ini terlalu besar untukmu. Model ini tidak cocok untukmu. Aku akan memberitahu pemiliknya besok dan memintanya mencarikan yang lebih besar untukmu." Tidak, tak seorang pun akan mengatakan hal ini pada pria. Apa yang kamu takutkan? Tuannya sangat menyukaimu, dan kamu memiliki sosok yang baik, tuan itu pasti juga menyukaimu. Sanara mengangkat alisnya dan bertanya, dia menyukai sosok yang bagus. Sama sepertimu, besar dan lembut, kata Minnie sambil melangkah maju dan meraih 2 genggam. Sanara segera menutupi dadanya dan berkata, berhentilah membuat masalah dan tidurlah. Oke. Minnie juga naik ke tempat tidur. Keesokan harinya, asosiasi. Ketika melewati lobi, saya menukarkan hadiah prestasi karena membunuh pemimpin kelompok bajak laut barel besi di meja depan. Melihat buku keterampilan, lalu melihat alat peraga opsional. Mata Wu Heng tertuju pada jubahnya. Jubah sutra pengembalian misterius. Deskripsi, kecepatan gerakan pemakainya meningkat dan biaya penggunaan mantra berkurang. Prop ini cukup bagus. Jubah yang dikenakan Wu Heng sekarang adalah kali terakhir dia membunuh Necromancer, level 16, dan mendapatkan jubah keheningan. Yang ditingkatkan adalah kecepatan casting dan ketahanan terhadap gangguan eksternal. Kecepatan perapalan mantra Wu Heng tidak lambat sekarang, dan keterampilannya tidak hanya berupa mantra serangan, tetapi terutama memanggil kerangka dan beberapa mantra efek samping. Kecepatan merapal mantra tidak terlalu penting. Sebaliknya, saya merasa kecepatan gerakan dan biaya perapalan mantra berkurang, dan ini lebih cocok untuk saya. Saya ingin ini. Baik, Tuan Diakon Agung. Staf mendaftar. Wu Heng melepaskan jubahnya dan berjalan menuju kantor dan ruang belajar. Baru saja berjalan ke pintu. Kemudian dia melihat Olin dan Underwhale berdiri di depan mereka sambil membicarakan sesuatu. Ada apa? Wu Heng berjalan mendekat. Diakon. Orin memberi hormat sedikit kepada kurcaci. Underwhale menjelaskan, Kapten Olin, Anda ingin memberi saya seekor binatang jinak. Mendengar penjelasan Underwhale, Wu Heng melihat lagi ke arah kurcaci di seberangnya. Di pelukan kurcaci itu, dia memegang burung hantu putih yang hanya seukuran telapak tangan. Dia tampak seperti belum dewasa. Dia menatap beberapa orang dengan mata bulat dan penuh rasa ingin tahu. Olin menjelaskan, seperti ini. Kami mendapat hewan jinak selama misi. Karena mengira Nona Underwhale belum menjinakkan hewan itu, kami mengirimkannya langsung. Profesi Underwhale adalah ranger yang merupakan salah satu cabang dari ranger. Weyer, bisakah kamu mengendalikan binatang jinak itu? Tanya Wu Heng. Underwhale mendongak dan berkata, ya. Kalau begitu simpan saja, ini kebaikan Kapten Olin. Wu Heng berkata langsung. Kurcaci itu segera tersenyum dan berkata, lihat, Wakil Diaken telah mengatakan demikian. Nona Weyer, jangan sopan. Saya mendapatkannya dari misi. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan menjualnya ke toko. Itu tidak akan bernilai banyak. Para kurcaci selalu berbicara langsung, seolah-olah kamu tidak menginginkanku, aku akan membuangnya. Terima kasih, Kapten Olin. Underwhale mengambil burung hantu kecil itu dari pelukan orang lain, memegangnya dengan lembut di pelukannya, dan membelai bulunya. Wu Heng berkata, pergilah ke ruang kerja dan duduk sebentar, minum teh sebelum pergi. Gawat sekali. Olin mengelus jenggotnya dan mengikuti ke dalam ruangan. Underwhale membuatkan teh untuk Orin. Kemudian dia duduk di samping dan mulai menggunakan teknik menjinakkan hewan pada burung hantu kecil. Menjinakkan hewan adalah keterampilan dari beberapa profesi seperti penjaga hutan dan penjinak hewan,
yang dapat menjalin hubungan dengan penjinakan hewan. Komunikasi adalah salah satu aspeknya, ini lebih tentang berbagi perspektif atau kerja sama taktis. Ini masih sangat efektif. Wu Heng melirik Underwhale dan merasa dia masih sangat menyukai burung hantu kecil itu. Wajah penuh cinta, matanya kembali tertuju pada Olin. Mengapa kamu tidak melihat Sila Rose akhir-akhir ini? Subdiakon elf ini, yang hatinya penuh keadilan, sudah lama tidak terlihat. Olin menyesap tehnya dan berkata, Wakil Silagui, dia memimpin 2 tim keluar pulau untuk menangkap bajak laut. Para petinggi telah mengeluarkan target dan ada sejumlah tekanan pada mereka. Keluar pulau. Pantas saja saya tidak melihatnya di manapun. Apakah kamu sudah bertemu dengan pemilik pulau itu? Wu Heng terus bertanya. Saya belum pernah melihatnya, tapi saya dengar dia adalah profesional level 18 yang sangat kuat, tapi dia terlahir sebagai bajak laut dan tidak memiliki prestise yang tinggi. Kejadian ini terjadi di pelabuhan kerajaan Yeko. Saya pernah mendengarnya dikatakan oleh orang lain, jadi ini bukan rahasia. Tetapi sebagai pemilik pulau, sepertinya dia belum pernah melihat pihak lain muncul. Bukankah dia tinggal di pulau itu? Wu Heng bertanya lagi. Saya tidak tahu banyak tentang ini, tapi sepertinya belum ada yang melihatnya. Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Melanjutkan ngobrol lagi tentang bajak laut. Olin tidak duduk diam lebih lama lagi dan kembali ke ruang tunggu timnya. Wu Heng melihat ke samping. Underwhale memeluk burung hantu kecil itu dengan wajah penuh kegembiraan dan mengayun-ayunkannya. Jelas dia sangat menyukai binatang jinak ini. Apakah kamu sudah memberinya nama? Wu Heng berjalan mendekat dan dengan lembut membelai kepala burung hantu kecil itu. Si kecil berperilaku sangat baik. Dia hanya menatap Wu Heng dengan mata terbelalak, tanpa mengelak atau melakukan gerakan serangan apa pun. Belum, menurutmu Master ingin menyebutnya apa? Pilih salah satu binatang jinak yang kamu suka. Wu Heng menyentuhnya lagi. Tuan, bantu saya dengan saran Anda. Underwhale memegang burung hantu di satu tangan dan meletakkan tangannya di tangan lainnya. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, pilih nama yang sederhana dan mudah diingat, seperti Xiao Bai, Chuang Dundun, Del. Lucu dan mudah diingat. Puff gelombang. Underwhale tersenyum geli, memegang tangannya untuk menjinakkan binatang itu dan berkata, kami tidak gemuk. Sebut saja dia Xiao Bai. Dengan sedikit goyangan tangannya, Xiao Bai terbang mengelilingi ruangan. Ia jatuh kembali ke atas kepala, Enwil, dan langsung berbaring. Bulu burung hantu berwarna putih, dan rambut Underwhale juga berwarna putih. Menutup mata, Anda benar-benar tidak dapat mengetahui bahwa ada burung hantu yang sedang berbaring kecuali Anda memperhatikan. Underwhale menggoda binatang jinak itu, dan Wu Heng melihat waktu. Setelah menyapa, dia langsung meninggalkan asosiasi dan kembali ke kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Saat ini, Mini sedang berlatih di halaman. Ketika dia melihat Wu Heng datang, dia menukik dari kejauhan. Wu Heng menangkapnya, dan yang terakhir melingkari dirinya seperti gurita. Guru, saya sangat merindukanmu. Wu Heng menepuk pantat elastisnya, sepertinya aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Itu bagus untuk dipikirkan. Wu Heng menggendongnya menuju kamar dan berkata, jika kamu bosan, kamu bisa pergi ke asosiasi untuk menemui Weyer. Dia punya hewan jinak baru, burung hantu kecil. Kepala Mini yang tergeletak di bahunya tiba-tiba miring ke belakang, dia menatap mata Wu Heng dan berkata, burung hantu. Bukankah itu hewan jinak Wen Manxia? Weyer juga punya satu, dia masih bayi dan dia cukup manis. Kalau begitu biarkan aku pergi dan melihat. Mini memegangi wajahnya dan menciumnya dengan keras, lalu kembali ke kamar untuk berpakaian, dan berlari keluar pintu bersama petugas kerangka. Wu Heng langsung menuju ke lantai 3. Pergi ke ruang stasiun radio dan lihatlah. Investigator skeleton masih duduk di depan radio. Kertas di atas meja sudah penuh dengan kata-kata. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Astaga,
Lautnya membosankan sekali. Salah satu anggota kru bertanya kepada saya mengapa saya selalu dikeluarkan dari penjara. Tidak apa-apa, orang itu terbunuh oleh bilah api, dan tubuhnya diumpankan ke ikan. Saya memakan ikannya, dan dia mati tanpa bukti apapun. Membosankan sekali. Wu Heng sedikit mengernyit saat dia melihat kata-kata pihak lain. Listrik tak terbatas apa yang bikin mengeluh. Aku ingin mengambilnya dan memperingatkannya, tapi aku memikirkannya dan melepaskannya. Membalas pihak lain sekarang mungkin membuatnya lebih bersemangat dan berbicara lebih banyak tanpa henti di masa depan. Saya tidak takut dia menyia-nyiakan radionya, tapi kertas dan pulpen yang dikonsumsi juga membutuhkan biaya. Tinggalkan ruangan dan pergi ke ruang belajar di lantai 4. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, duduk di mejanya, dan memikirkan rencana selanjutnya. Mengirim putri bajak laut, Philippa, ke laut relatif lancar. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita telah mengatasi ancaman terhadap diri kita sendiri di laut. Masih belum ada petunjuk tentang surat misterius itu, dan hadiah kepalanya di antara para bajak laut masih 200 koin emas. Kelompok bajak laut lain akan mendatangi saya, dan keamanan di sekitar saya harus lebih diperketat. Bajak laut adalah sekelompok preman yang sangat membutuhkan uang. Pasti akan ada banyak tindakan terhadapnya di masa depan. Saya tidak takut dengan bajak laut itu, tapi saya juga khawatir tentang beberapa serangan diam-diam. Mengambil cangkir teh dan menyesapnya, juga, Sanara, saya sudah berjanji untuk berada di level 15, jadi saya harus mempercepatnya sedikit. Dia membuat perjanjian dengan kekasih Sanara, dan syarat dasarnya adalah level 15. Sekarang saya level 12, dan ada dunia zombie, peningkatan tidak menjadi masalah. Entah itu ancaman bajak laut atau perjanjian dengan Sanara, kamu perlu meningkatkan levelmu. Akhir-akhir ini aku agak malas, jadi aku harus fokus pada peningkatan. Duduk di ruang kerja dan berpikir sejenak, saya meminum teh dalam satu tegukan. Buka gerbangnya langsung dan pergi ke dunia zombie. Muncul dari kamar asrama di area pabrik lama. Wu Heng melirik keluar jendela. Para penyintas sedang membangun tembok dengan batu bata merah dan semen. Keluar dari pintu, kami baru saja turun ke lantai 3. Ibu kecil, Zhao Yanqiu, menghampirinya dan berkata, ada kabar dari tim yang mengaku sebagai bengkel mobil. Apa beritanya? Wu Heng bertanya. Tiba di lokasi yang dijadwalkan sekitar jam 3 sore ini. Konvoi telah tiba. Itu lebih dari setengah hari lebih awal dari rencana semula. Bab 313. Bab 313, mengirimkan derek kertas. Armada bengkel mobil dilengkapi dengan radio on board. Dapat langsung berkomunikasi dengan dunia luar saat dalam perjalanan. Tampaknya tim memperkirakan waktu kedatangan dan kemudian memberitahu pabrik lama. Apakah seseorang datang? Zhao Yanqiu berdiri di tangga dan bertanya sambil melihat ke atas. Wu Heng meliriknya dan berkata, ini adalah konvoi dari bengkel mobil, membawa beberapa bahan dan peralatan untuk mendukung pembangunan di sini. Itu hal yang bagus. Tentu saja itu hal yang bagus. Wu Heng berkata sambil tersenyum. Zhao Yanqiu berpikir sejenak dan melanjutkan, kalau begitu saya akan mengatur orang untuk mengambil konvoi. Tidak perlu. Aku sudah membuat pengaturan di sini. Ada orang yang merapikan kamar asrama agar mereka bisa tinggal di sana. Oh, oke. Zhao Yanqiu mengangguk setuju, tapi masih menatap ke sisi ini. Wu Heng meliriknya dan berkata, saat aku kembali, biarkan Xiao Xiao menemukanmu. Oke. Setelah mengatakan itu, dia turun ke bawah dan menyerahkan tugas pembersihan kepada yang lain. Wu Heng langsung menuju ke atap. Duduklah di belakang kerangka naga terbang ke langit, dan bergegas menuju tepi kota. Kecepatan naga terbang seharusnya lebih cepat. Saat kami tiba, jaraknya masih dini. Setelah menunggu beberapa saat di pinggir jalan, saya melihat barisan iring-iringan mobil datang dengan cepat dari kejauhan. Dilihat dari kejauhan, terlihat noda darah pada bodyguard dan tunggul yang tergantung di bagian depan mobil.
Sepertinya meski kita berkeliling di pinggir kota, masih belum semulus itu. Tapi masih beruntung. Seluruh konvoi tampaknya tidak mengalami kerusakan yang terlalu serius. Gelombang. Konvoi mulai melambat dan berhenti di seberang. Ki Hancai melompat keluar dari mobil dan berlari dengan cepat. Yang mulia, ada lebih dari 20 orang yang selamat dan 1000 kerangka, semuanya dibawa ke sini. Saat dia berbicara, banyak orang yang selamat keluar dari konvoi di belakang mereka. Mereka membuka bagian belakang truk, dan sejumlah besar kerangka jatuh dengan suara berisik. Mengenakan baju besi kulit dan memegang tombak, beberapa memegang busur panjang dengan tempat anak panah tergantung di bahu mereka. "Terima kasih atas kerja keras Anda," kata Wu Heng. "Seharusnya begitu," Ki Hancai menjawab sambil tersenyum. Wu Heng terus melihat kerangka berkepala besar di sampingnya dan berkata, "Biarkan prajurit kerangka membentuk tim." Hulala gelombang. Saat perintah dikeluarkan, para prajurit kerangka yang tersebar mulai berkumpul di sini dengan cepat. "Bentuklah formasi yang rapat." Wu Heng berbalik dan berkata kepada Ki Hancai, "Biarkan konvoi mengikuti di belakang." "Bagus. Turun ke jalan." Di depan ada berbagai bengkel mobil. Saat pasukan kerangka maju, auman zombie mulai muncul di mana-mana. Zombie berjalan keluar dari gang dan bangunan di sekitarnya, mengaum ke arah tim kerangka, dan berlari dengan langkah besar. Bang 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 gelombang. Zombie menyerbu ke dalam kelompok kerangka, menggigit dan mencabik dengan liar. Pasukan kerangka terus mengacungkan tombak di tangan mereka, menusuk mayat yang bergegas ke depan, dan jatuh ke tanah satu persatu. Wu Heng memerintahkan untuk terus maju, sementara dia tetap tinggal dan melepaskan medan perang mayat mati. Sejumlah besar mayat berdiri dari tanah dan bergabung dengan antrian kerangka. Ki Hancai menyerahkan truk itu kepada yang lain dan berjalan cepat, ingin mencari di sekitar. "Lihatlah sekeliling, temukan beberapa senjata untuk digunakan para kerangka terlebih dahulu, dan kembalilah bersama sisanya besok." Wu Heng berkata langsung. "Sebelum gelap, kami harus bergegas kembali ke area pabrik lama. Belum bisa tinggal di sini terlalu lama." Ki Hancai mengangguk dan berjalan cepat ke belakang, meminta semua orang untuk mencari perbekalan di sekitar mereka. Beberapa orang memberikan peralatan seperti pisau dapur dan palu kepada kerangka yang baru ditambahkan. Orang-orang yang tersisa mengikuti konvoi ke depan dan membawa beberapa perbekalan penting ke bagian belakang truk. Kerangka itu hampir bersenjata. Wu Heng terus memerintahkan ke depan. Tentara kerangka melewati daerah ini dan berlanjut ke komunitas lama. Lebih banyak mayat berkumpul dari daerah itu dan bergegas menuju pasukan kerangka. Jumlahnya meningkat pesat di depan pandangan semua orang, dan secara bertahap melampaui jumlah kerangka, mencapai setidaknya 5.000. Ki Hancai, yang mengikutinya, mengubah ekspresinya, menepuk kepalanya dan berkata, "Qiangzi telah membawa banyak peluru besi padat, apakah kamu ingin menggunakannya?" Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, "Tidak ada gunanya, jaraknya terlalu dekat. Kamu harus mundur dan membiarkan semua orang tetap di dalam mobil." "Oke." Ki Hancai dengan cepat berlari ke belakang dan langsung masuk ke dalam truk. Wu Heng melihat sekelompok mayat yang mendekat dengan cepat, dan pertama-tama melepaskan bone armor untuk dirinya sendiri. Tulang putih membungkus tubuh. Sisakan hanya mata dan hidungnya saja, sisakan celah. Kemudian, perintah diberikan secara langsung, pemanah, tembakan voli. Desir-desir-desir gelombang. Anak panah tebal jatuh dari langit, berderak ke kumpulan mayat. Sejumlah besar zombie ditembakkan ke landak. Tubuh mereka bergetar dan jatuh, membuat sejumlah besar zombie tersandung di belakang mereka. Para pemanah terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya. Wu Heng juga melihat waktu dan terus melepaskan teknik gemuk dan teknik bola api. Bola api meledak di atas mayat-mayat itu, menyulut minyak dan menyulut api yang mencapai langit. Zombie-zombie itu berlari ke dalam api tanpa rasa takut, seluruh tubuh mereka terbakar. Setelah terhuyung beberapa langkah, mereka jatuh 2 meter dari antrian kerangka.
Sepertinya saya telah kembali ke masa ketika saya pertama kali mempelajari teknik gemuk, memikat zombie dan berjalan menembus api. Ketika apinya padam, mayat-mayat itu melompat langsung ke susunan tombak kerangka itu. Pertarungan sengit pun terjadi, tetapi jumlah mayat yang terkena serangan api dan panah berkurang lebih dari setengahnya, dan jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Di bawah pertempuran sengit, pertempuran secara bertahap akan segera berakhir, dan para kerangka bersiaga. Wu Heng mulai melepaskan lapangan kerangka mati dan jumlah kerangka bertambah lagi. Ketika semua transformasi selesai, tentara terus bergerak maju di sepanjang jalan. Teruslah bertarung melawan mayat untuk menambah jumlah kerangka. Hari sudah menjelang senja. Tempat penampungan di kawasan pabrik lama tiba-tiba menjadi kacau dan berisik. Orang-orang di luar berlari kembali dengan panik, dan orang-orang di dalam gedung juga berkumpul di depan pintu dan jendela, memandang keluar dengan wajah ngeri. Saya hanya melihat pintu masuk pabrik. Sosok-sosok yang padat perlahan-lahan muncul di pandangan, mengenakan baju besi, helm kulit, dan memegang tombak logam di tangan mereka. Anda bahkan dapat melihat noda darah pada tombak yang belum mengering. Pada bagian wajah yang tidak tertutup helm, terdapat tengkorak pucat dengan api biru samar di rongga mata. Ini seperti tentara yang keluar dari neraka, menuju ke sini. Di area pabrik, mata semua orang melebar, dan ekspresi mereka menjadi lebih ketakutan dan bingung saat pasukan kerangka mendekat. Apa? Bagaimana situasinya? Kenapa monster seperti itu muncul? Ya, apakah mereka prajurit kerangka dari pemimpin bengkel mobil? Ayo cepat lari, ambil makanannya dan lari. Lingkungan sekitar berisik dan kacau. Saat terjadi kekacauan, beberapa orang bahkan bersiap berkemas dan melarikan diri. Tentara kerangka masuk langsung ke halaman pabrik, mengatur ulang menjadi formasi yang rapi, dan menghadap keluar. 6 truk juga melaju dari belakang tim kerangka. Wu Heng membawa Qi Hancai dan yang lainnya keluar dari truk dan berjalan ke asrama di area pabrik lama. Sampai saat ini, para penyintas di asrama berangsur-angsur menjadi tenang. Mereka benar-benar prajurit tulang pemimpin, dan mereka juga bisa memakai baju besi. Saat dia masuk ke gedung asrama, semua orang memandangnya. Wu Heng berkata langsung, semua orang pergi membantu menurunkan truk, dan Zhao Yanqiu mencatat materi di truk. Oh, oke. Orang-orang lainnya juga segera mengambil tindakan, menghindari kerangka tersebut, dan mulai memindahkan perbekalan dari truk. Di lantai pertama, ruang konferensi yang telah diubah. Beberapa orang duduk mengelilingi meja kayu dan mendiskusikan rencana pembangunan masa depan. Setelah berdiskusi, Wu Heng berkata langsung, Qi Hancai, Anda adalah pemimpin tempat perlindungan Dongan sebelumnya. Sekarang Anda juga bertanggung jawab atas distribusi dan pengelolaan area pabrik lama. Qi Hancai, yang duduk di sebelahnya, tertegun sejenak dan kemudian dia tampak bahagia. Batuk ringan dan berkata, terima kasih telah mempercayai saya. Saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Berasal dari desa Dongan, posisi Qi Hancai lebih seperti kapten keamanan. Sekarang dia langsung ditugaskan sebagai pemimpin teritorial, dan statusnya telah meningkat secara signifikan. Mungkin tidak sebagus Li Yahong, tapi jelas lebih baik dari Qiang Zi dan Wang Chenggang. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, Wang Chenggang, Anda bertanggung jawab memimpin semua orang untuk melanjutkan produksi. Ada pabrik besar di sini, yang akan digunakan saat itu. Pabrik-pabrik tersebut terutama memproduksi tombak, panah, dan peluru besi padat. Dimengerti, Wang Chenggang mengangguk. Lalu, ada Zhao Yanhong. Sebagai seorang ibu muda, dia juga seseorang yang dapat dipercaya oleh Wu Heng. Bagaimanapun, putri pihak lain ada di tangannya. Zhao Yanqiu, Anda terus bertanggung jawab atas stasiun radio, serta statistik personel dan materi. Jika Anda sendiri terlalu sibuk, Anda akan menemukan 2 orang untuk membantu. Oke, Zhao Yanqiu juga mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Tanggung jawab masing-masing telah ditetapkan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Oke,
ayo kembali dan istirahat. Kita akan melakukan pekerjaan apapun besok. Beberapa orang mengangguk, berdiri dan pergi. Kembali ke asrama. Tunggu sampai Xiao Xiao kembali dari Zhao Yanqiu, buka kembali gerbangnya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Langit di sini juga sudah gelap. Turun ke bawah untuk camilan larut malam, lalu pergi ke halaman untuk melakukan beberapa aktivitas sederhana. Berbalik dan melihat ke atas, dia melihat ruang belajar, Sanela, di sebelahnya masih terang. Sepertinya aku begadang lagi. Wu Heng berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu melipat derek kertas menjadi derek kertas dan melepaskan objek aktivasi ke sana. Burung bangau kertas mengepakkan sayapnya dan terbang. Melewati penjaga di bawah, dia terbang langsung melalui jendela. Tak lama kemudian, Sanela dengan rambut acak-acakan dan wajah cantik menjulurkan kepalanya. Wu Heng melompat dan melambaikan tangannya. Sanara menoleh. Wajahnya bahagia, dia memutar matanya ke arahnya dengan marah, lalu menunjuk ke atap. Atap, Wu Heng membuka tangannya dan memeluk peri kayu cantik yang melompati. Kenapa kamu belum tidur? Aku tidak bisa tidur, aku sedang membaca komik yang diberikan Mini kepadaku. Sanela memutar pinggang yang dipeluk orang lain, kenapa kamu tidak tidur? Aku merindukanmu, aku tidak bisa tidur. Sanara mengerutkan bibirnya. Kamu fasih, aku tidak menyukaimu. Yah, aku sibuk dengan beberapa hal sebelumnya, tapi aku memang merindukanmu. Wajah Sanara sedikit merah dan dia menundukkan kepalanya. Oke, saya mengerti, tidak perlu terus-terusan mengatakannya. Setelah berbicara, dia melihat ke kakinya dan bertanya, mengapa atap di sini seperti ini? Panel fotovoltaik, alat yang dapat mengubah energi. Wu Heng memeluk erat pinggang pihak lain. Lanjutan, di sini dingin, ayo turun. Bab 314. Bab 314, siapa monsternya? Sanara menyentuhnya dengan lengannya dan berkata dengan nada mencela, bukankah aku setuju untuk menunggu sampai kamu mencapai level 15? Aku hanya bilang duduk sebentar, dan tidak mengatakan apapun lagi. Aneh rasanya mempercayaimu. Sanara ragu-ragu dan melanjutkan, mari kita duduk di sini sebentar, aku harus kembali lagi nanti. Juga, keduanya duduk di atap. Wu Heng secara alami melingkarkan lengannya di pinggang lawannya, dan Sanara juga bersandar ringan di bahunya. Apa kesibukanmu selama 2 hari terakhir ini? Kulihat kamu terburu-buru setiap hari. Sanela bertanya dengan lembut, masih tentang bajak laut, masih banyak hal. Ceritakan tentang kehidupanmu sebelumnya, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Lanjut Sanela, aku bergabung dengan asosiasi di kota kecil di kerajaan Yeko. Para ahli nujum sangat ditolak di sana, seolah-olah mereka adalah musuh yang membunuh ayah mereka, kata Wu Heng lembut. Wu Heng berdiri di tengah-tengah tim kerangka. Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Bagus. Kemudian, dia meraih tangan besar yang merogoh pakaiannya, menoleh ke samping, dan berkata, oke, gunakan energi ini untuk meningkatkan. Ada suara terobosan di udara, dan kerangka naga terbang dengan lebar sayap beberapa meter melewati tim kerangka. Setelah Sanara sedikit kesulitan, dia juga merespons dengan canggung. Wu Heng tidak ingin terlalu keras dan menyinggung pihak lain, baiklah. Wu Heng pun berdiri dan memeluk pinggang lawannya. Para penyintas di area pabrik lama mulai bekerja sesuai tugas yang diberikan. Wu Heng melihat peta, mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Melihat Sanara pergi dan memasuki kediaman. Apa yang kamu lakukan gelombang, ayo setuju, Wo. Menaiki jeep yang dimodifikasi, ada penghancur tengkorak, tangan berdarah, dan kerangka berkepala besar di belakang. Memamerkan gigi dan cakar menari, dengan wajah garang. Setelah semuanya siap, konvoi mulai berangkat. Kalau begitu aku akan kembali. Sanara berdiri dan menggeliat, ini sudah larut, aku harus kembali. Aku akan mengantarmu pergi. Sejumlah besar zombie mulai bermunculan di mana-mana. Seluruh markas menjadi sibuk, gelombang. Pada saat yang sama, kumpulkan berbagai alat.
yang diperlukan untuk mempercepat efisiensi produksi senjata. Rencana hari ini adalah membasmi zombie di sekitar markas. Keesokan harinya, kami sarapan. Mari kita bicara lagi. Cepat kembali. Aku akan menemuimu lagi saat hari sudah siang. Sanara menamparkan tangan pihak lain. Wu Heng berkata kepada kerangka berkepala besar di sebelahnya, biarkan naga terbang yang mengisi magasin lepas landas dan menjatuhkan bom ke zombie. Saat Anda keluar dari area pabrik lama, Anda memasuki jalan utama. Mengobrol sebentar, Wu Heng mengambil bibir orang lain dan menciumnya dengan kuat. Dia bertanya melalui interkom, Wang Chenggang, apa yang terjadi selanjutnya? Naga tulang pertama telah dimasukkan ke dalam magasin. Melihat gelombang mayat mendekat dengan cepat, tidak baik dilihat oleh binatang jinak yang berpatroli, tunggu sampai waktu berikutnya. Raungan menyebar dengan cepat, dan pada saat yang sama, semakin banyak mayat mengalir ke jalan utama, membentuk gelombang besar mayat. Wu Heng juga turun ke atap dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Naik ke ketinggian tertentu dengan cepat. Saat ini, Qi Hancai berjalan dengan cepat dan berkata, rutenya telah dikonfirmasi. Ada beberapa toko bahan bangunan di sini, dan Anda seharusnya dapat menemukan beberapa peralatan. Sanara bersandar padanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu begitu lucu saat bercerita? Kamu juga membunuh musuh ayahmu. Konvoi tersebut diapit oleh pasukan kerangka yang padat dan mulai bergerak menuju lokasi sasaran. Buka majalah di atas mayat. Ho ho ho. Suara siulan amunisi yang jatuh terdengar dari atas kepala. Segera setelah itu seperti hujan es, menghantam mayat-mayat yang berkumpul. Bang, bum, bum gelombang. Deru gempa terdengar, asap dan debu membubung setinggi lebih dari 3 meter. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana, dan kaca toko di kedua sisi pecah. Asap dan debu terbawa angin musim gugur. Sekelompok mayat di belakang terus berlari ke depan, menginjak-injak tunggul pohon di tanah. Tanpa rasa takut atau gentar sedikit pun. Yang mulia, yang kedua sudah terisi. Suara Wang Chenggang terdengar lagi dari interkom. Wu Heng terus memberi perintah pada tengkorak berkepala besar itu. Naga terbang kerangka kedua terbang lagi, mencapai langit di atas mayat, dan menjatuhkan peluru besi padat. Bum gelombang. Masih terjadi getaran hebat dan asap tebal mengepul. Pada saat yang sama, telinga Wu Heng juga mendengar pengingat. Level Anda telah ditingkatkan ke level 13, kecerdasan +1, persepsi +1. Dengan meningkatnya intensitas pengalaman, levelnya akhirnya dinaikkan ke level 13, namun keahliannya belum dibuka. Tidak ada waktu untuk memeriksa properti. Asap berangsur-angsur menghilang bersama angin, menampakkan sebagian besar zombie dengan tubuh rusak. Menginjak-injak anggota tubuh yang patah di seluruh jalan, mereka terus berlari ke depan. Pemanah, tembakan voli. Wu Heng terus memerintahkan. Desir-desir-desir gelombang. Pemanah kerangka menarik busur dan menembakkan anak panah. Anak panah jatuh ke kelompok mayat seperti tetesan air hujan. Zombie yang sudah rusak itu ditembak ke landak, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Tunggu hingga beberapa putaran hujan panah berlalu. Maju ke depan. Hore! Pasukan kerangka berbaris rapi, tombak mereka bergerak maju, membentuk dinding kedap udara dan mulai bergerak maju. Zombie yang berlari ke arahnya tertusuk tombak, angkat tubuhnya, mundur sedikit demi sedikit, lalu ditusuk ke sarang lebah. Ketika antrian kerangka kembali ke mode siaga, seluruh medan perang menjadi sunyi. Jalan yang panjang dan tipis telah diaspal dengan daging dan darah. Bersihkan medan perang, bersihkan mayat, dan kumpulkan anak panah. Kerangka yang siaga bergerak lagi, mulai membersihkan medan perang. Konvoi belakang. Para penyintas yang baru ditambahkan ke tim pencari mengalami kaki gemetar dan bulu di sekujur tubuh mereka berdiri. Saya sudah mempersiapkan persiapan psikologis sejak lama, namun saya masih di depan mata, dan tubuh ketakutan tidak terkendali. Daging dan darah menutupi seluruh jalan seperti karpet, darah membentuk aliran,
dan mobil serta bangunan di sepanjang jalan dipenuhi lubang yang menembusnya. Bahkan langit di atas kepalanya dipenuhi lapisan darah merah tua. Di sisi manakah monster itu? Ada monster di kedua sisi. Kali ini, perintah datang dari walkie-talkie, tim pencari datang, mengumpulkan barang-barang di toko, dan melindunginya agar tidak menimbulkan luka. Wang Cenggang menoleh dan berteriak kepada semua orang, "Oke, giliran kita. Ayo muat semua barang berguna ke dalam truk." Orang-orang yang selamat dari bengkel mobil, bersama dengan para pendatang baru dari area pabrik lama, mulai memasuki area medan perang. Cari dan bawa berbagai perbekalan di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengamati pasukan skeleton dan pemimpin muda itu. Setelah Wu Heng memberikan tugas, dia membuka panel dan melihat atributnya. Nama, Wu Heng. Tingkat 13. Atribut, kekuatan 34, ketangkasan 28, konstitusi 37, kecerdasan 36, persepsi 23, karisma 28. Prestasi, spesialisasi pedang satu tangan dasar, spesialisasi ilmu pedang dasar, pelatihan khusus arcane, pengetahuan jiwa. Adaptasi abadi, akselerasi perapalan ejaan, konsentrasi paksa. Kemampuan, teknik pedang elang abu-abu, level awal, penguatan kemauan, penginderaan energi jiwa, akselerasi perapalan mantra. Keterampilan, mantra tulang, lengan tulang, kandang mayat, transplantasi tulang, nafas kematian, objek aktif. Pengalaman yang diperoleh dari level 13 hingga level 14 telah mencapai nilai yang berlebihan. Tanpa dunia zombie, Wu Heng mungkin tidak dapat mencapai level yang lebih tinggi dalam hidupnya. Tapi ada dunia zombie, dengan 5 atau 6 gelombang zombie, sebenarnya hampir sama. Tutup panel dan semua mayat dikumpulkan. Wu Heng mengeluarkan staf tulang belakang dan melepaskan transplantasi tulang terlebih dahulu. Prajurit kerangka yang patah itu berjalan ke dalam kelompok mayat, mengeluarkan bagiannya yang hilang, dan menempelkannya ke tubuhnya. Tunggu sampai transplantasi tulang selesai. Wu Heng terus melepaskan Dead Corps Battlefield. Lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang, dan sejumlah besar kerangka berdiri dari tumpukan mayat dan bergabung dengan antrian kerangka. Dengan puluhan ribu mayat berserakan di jalanan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tongkat dan jubah yang baru ditukar memberikan efek pengurangan konsumsi mantra. Tetapi Anda tetap perlu mengonsumsi obat-obatan psikotropika. Setelah semua konversi selesai, Wu Heng memanggil Qi Hancai dan terus berjalan di sepanjang jalan. Meningkatkan pengalaman juga meningkatkan jumlah kerangka. Hari sudah menjelang senja. Tentara kerangka dan konvoi kembali. Begitu mobil berhenti, sejumlah besar orang bergegas keluar asrama dan mulai membantu membawa perbekalan. Saat melihat truk penuh gandum dan berbagai makanan di belakang truk, para penyintas di kawasan pabrik lama pun menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Kendaraan lainnya adalah berbagai alat yang dapat digunakan untuk membuat senjata. Wu Heng berjalan ke asrama dan berkata, senjata dan peluru besi padat harus dibuat sesegera mungkin. Ada cukup kerangka, tetapi Anda tidak dapat menghancurkannya dengan tinju Anda. Yah, saya minta orang-orang mulai membuat tombak besi dalam semalam, tapi peluru besi padat itu perlu dibuat di tungku. Saya berencana mengatur armada untuk mengangkutnya dari terminal penumpang dulu. Tidak ada cara yang lebih baik, oke. Ayo kita lakukan ini dulu. Apakah kamu ingin makan bersamaku malam ini? Qi Hancai terus bertanya. Wu Heng menggelengkan kepalanya, tidak, kamu akan bertanggung jawab atas semuanya saat aku tidak ada. Biasanya, jangan biarkan siapapun memasuki lantai tempat aku berada. Oke, saya mengerti. Kembali ke kamar, Wu Heng membuka gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Saya kembali lebih awal hari ini dibandingkan kemarin. Saya turun dan melihat ke ruang radio. Kertas di depan penyelidik kerangka sekali lagi memiliki banyak konten yang tertulis di atasnya. Astaga, apa-apaan ini, Wakil Diaken, kamu tidak akan mati, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?
Kami akan pergi ke pulau itu dan berencana merekrut beberapa pelaut. Jika sesuatu terjadi padaku, ingatlah untuk datang dan menebusku. Hei, aku punya informasi. Apakah ada di antara kalian yang pergi ke laut untuk menangkap bajak laut? Ada beberapa kelompok bajak laut yang berencana menyergap orang-orang kalian. Orang-orangmu sendiri. Wu Heng bereaksi dalam pikirannya. Orang-orang dari asosiasi Hila Mawar.